Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini tentang materi, momentum, dan impuls bagian kedua, kita akan mencoba membahas satu tentang tumbukan lenting sempurna, yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tak lenting sama sekali. Selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, untuk materi tumbukan lenting sempurna. Di sini ada dua buah benda yang akan bertumbukan. Di sini bendanya yang kiri kita beri nama benda 1, yang ini kita beri nama benda 2 ya. Kecepatan benda sebelum tumbukan kita beri nama V1 dan ini kita beri nama V2 kecepatan. Nah, setelah tumbukan seperti animasi yang tampak kalian lihat. Nah, ini tumbukan, sehingga ada sebuah gaya sehingga setelah tumbukan dia akan berpindah arah kecepatannya. Kita beri nama ini jadi V1 aksen dan ini adalah V2 aksen. Pada tumbukan lenting sempurna, itu berlaku persamaan hukum kekekalan energi kinetik, di mana Eka sebelum tumbukan sama dengan Eka setelah tumbukan. Ya, Eka sebelum tumbukan yaitu 1/2 M1 V1 kuadrat ditambah M2 V2 kuadrat sama dengan Eka setelah tumbukan. Jadi 1/2 M1 V1 aksen kuadrat ditambah 1/2 M2 V2 aksen kuadrat ya. Kemudian berlaku hukum kekekalan momentum. Yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal sama dengan momentum akhir ya. MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Kita beri nama yang ini persamaan 1 dan ini kita beri nama persamaan 2. Jika persamaan 1 dan 2 disubstitusi, kita akan mendapatkan persamaan negatif V1 aksen per V1 dikurangi V2 sama dengan 1. Ya, tanda negatifnya jangan lupa. Ini bisa dirubah menjadi negatif kurung buka V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1 sama dengan 1. Nah,
Yang ini namanya adalah nilai dari koefisien restitusi. Nah, ini juga sama. Gitu. Maka ini bisa ditulis persamaan umum negatif V 2 aksen dikurangi V 1 aksen per V2 dikurangi V1 sama dengan E. Ya. Gitu. Ini adalah koefisien restitusi. Koefisien restitusi disingkat E. Ya. Nah, inilah persamaan umum dari koefisien restitusi, ya. Gitu. Baik, ya. Untuk tumbukan lenting sempurna itu nilai E-nya sama dengan 1. Untuk tumbukan lenting sebagian E-nya antara 0 dan 1. Dan tumbukan tak lenting sama sekali bagaimana harga E-nya? Nah, untuk yang ini E-nya berharga 0. Ya. Untuk keterangan, ya, keterangan dari persamaan umum koefisien restitusi, boleh V1 itu adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan. V2 kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. Kemudian V1 aksen kecepatan benda 1 setelah tumbukan. Dan V2 aksen kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Ya, itu untuk materi tumbukan lenting sempurna. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, adik-adik, kita akan membahas tentang tumbukan lenting sebagian. Ya. Tumbukan lenting sebagian di awal sudah dikatakan bahwa nilai E-nya antara 0 dan 1. Ya. Di mana persamaan koefisien restitusinya adalah negatif V 2 aksen dikurangi V1 aksen kurung tutup per V2 dikurangi V1 sama dengan E. Ya, di mana pada tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik.
Eka. Ya. Artinya Eka sebelum tumbukan itu biasanya lebih besar daripada Eka setelah tumbukan. Artinya di sini ada energi yang hilang, misalkan berupa kalor atau panas. Tetapi pada tumbukan lenting sebagian ini berlaku hukum kekekalan momentum. Yaitu apa? M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, ya, berlaku. Penerapan dari tumbukan lenting sebagian ini diaplikasikan pada benda yang jatuh bebas dan terpantul, ya, dari lantai. Perhatikan animasi berikut yang sebelah kiri, misalkan ini benda jatuh, ya. Ini gerak jatuh bebas. Artinya kecepatan awalnya 0. Ya. Masih ingat rumus kinematika gerak yang begini? Nah, jangan lupa ya, ini positif jika gravitasinya, geraknya searah dengan gravitasi, ya. Tapi kalau negatif, dia gerakannya menjauhi bumi atau melawan gravitasi bumi, ya. Misalkan benda ini benda satunya adalah bola, ini benda satu, ini benda duanya adalah lantai. Bola ini jatuh dari posisi awal, dari sini, ya. Ketinggiannya kita misalkan H1. Ya. Perhatikan animasi berikut. Nah, benda jatuh, sehingga posisinya seperti itu. Kita beri nama ketinggian. Jadi pada saat benda jatuh, sebelum tumbukan, kita beri nama V1 kecepatannya. Dan setelah tumbukan, kita beri nama V1 aksen, ya. Ketinggiannya setelah tumbukan dengan lantai, kita beri nama H1 aksen. Nah, ini kelihatan ya, lebih pendek gitu. Ini artinya kekekalan energi kinetik tidak berlaku pada tumbukan lenting sebagian. Pada saat bola sebelum tumbukan berlaku, kalau diaplikasikan dari persamaan ini berarti V1 kuadrat, kecepatan awalnya 0, ya, ditambah 2GH. Kita beri nama ini hanya H1, ya, karena itunya H1 aksen pantulannya. Maka V1 kuadrat sama dengan 2GH1 atau akar 2GH1. Kalau benda duanya berarti lantai, ya, baik V2 aksen maupun V2 itu 0 karena lantainya diam. Kemudian untuk gerak bola setelah dipantulkan, berarti pantulan pertama, ya, berlaku kecepatan bola
setelah menumbuk lantai, adalah V1 aksen ya. Berarti V1 aksen kuadrat ini diambil dari persamaan kinematika gerak tambah negatif 2GH 1 aksen. Saya ingatkan kembali dari animasi tadi bahwa ini adalah gambar satu bola sebelum menumbuk ya. Ini gerakannya ke bawah. Nah, saat menumbuk lantai di sini kecepatannya adalah V1. Menempuh ketinggian H1 ya. Kemudian setelah menumbuk lantai, ini gerakannya ke atas berarti beri nama V1 aksen ya. Ketinggiannya yang dicapai misalkan H1 aksen gitu. Maka persamaan ini kita sederhanakan V1 aksen kuadrat, aksennya jangan lupa sama dengan negatif 2GH 1 aksen ya. Maka untuk persamaan jika pangkatnya hilang itu jadi akar, negatif akar 2GH 1 aksen. Persamaan koefisien restitusi di awal bahwa negatif V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1 sama dengan E. Jika ini disubstitusi, di mana V2 aksen itu sama dengan V2, ini lantai ya, 0, karena diam. Ini menjadi negatif 0 V1 aksen per 0 dikurangi V1 sama dengan E. Ini ekuivalen jika disubstitusi berarti negatif, kurung buka. Ini V1 aksennya bernilai negatif ya. Nah, karena V1 aksennya juga di sini negatif, nah ini negatif ya. Maka ini jadi positif. 2GH1 aksen akar ya. Jadi positif karena negatif kali negatif per kurangi V1 tadi berapa? 2GH1 sama dengan E gitu. Sehingga negatif dibagi negatif positif, ekuivalen akar 2GH1 aksen berbanding akar 2GH1 sama dengan E. Ya. Akar hilang, jadi sini jadi kuadrat ya. Maka 2GH1 aksen per 2GH1 sama dengan E. Pindah ke atas ya, sini. Kita manfaatkan tempat yang kosong. 2G-nya ini saling membagi habis. Ini habis, sehingga E-nya adalah untuk kasus bola yang dipantulkan adalah H1 aksen berbanding H1. Ya. Dan ini jangan lupa kuadrat karena akarnya hilang tadi. Maka untuk mencari tinggi pantulan pertama atau H1 aksen adalah E kuadrat
kali H1. Nah ini. Dan seterusnya ya. Misalkan Anda ingin mencari pantulan kedua. Berarti kalau mencari pantulan kedua, E kuadrat sama dengan H2 aksen per H1 aksen dan seterusnya. Begitu. Ya, ini untuk tumbukan lenting sebagian yang diaplikasikan ke dalam bola yang jatuh bebas dipantulkan dari lantai. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tumbukan tak lenting sama sekali ya. Nah, ini yang sebelah kiri kita beri nama M1. Sebelah kanan masanya kita beri nama M2. Ya. Sebelum tumbukan kita beri nama kecepatannya adalah V1. Ini kecepatannya adalah V2. Nah, sekarang kita perhatikan animasinya. Tumbukan. Ya. Nah, kemudian dia bergerak bersama-sama ya. Maka tadi kecepatannya baik V1 M1 maupun M2 itu bareng, berarti V1 aksen itu sama dengan V2 aksen ya. Kenapa? Karena dia bersatu. Pada tumbukan tak lenting sama sekali ini tetap ya tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi energi kinetiknya ada yang hilang gitu. Bisa berubah panas, kalor atau bunyi. Kemudian berlaku hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, ya tadi terlihat setelah tumbukan kedua benda bersatu dan bergerak bersama ya. Dalam hal ini ke sebelah kanan ya. Ini. Maka ini bisa dirubah persamaannya menjadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan, nah ini dimisalkan V1 aksen sama dengan V2 aksen, kita misalkan V aja ya, V aksen gitu. Maka M1-nya dikeluarkan. M1 tambah M2 dikeluarkan kali V aksen. Nah, ini adalah persamaan untuk hukum kekekalan momentum pada tumbukan tak lenting sama sekali. Begitu adikku sekalian. Kita lanjut ke materi berikut. Kita ke latihan pemecahan soal-soal tentang momentum dan impuls. Anak A dan B main tarik tambang, massa A 50 kg dan massa B 75 kg. Massa tali diabaikan. Pada waktu tali putus, A terpelanting ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Hitung berapa kecepatan terpelantingnya B ya. Jadi kalau digambar, nah ini si A ini menarik ya tambang, ini si B
Ini lebih besar. Di si A, ini si B. Gitu. Nah, pada saat ini setimbang, berarti VA itu 0, VB juga 0. Kemudian ini putus talinya. Ini putus, maka ini terpelanting ke kiri ya. Sebesar kecepatannya 3 meter per sekon. Jadi ini adalah VA aksen. Ini juga akan terpelanting si B ini ya. Ini berapakah VB aksen gitu. Saya nggak tahu ke kiri atau ke kanan ya. Kita buktikan ya. Kalau positif berarti ke kanan, kalau negatif hasilnya berarti dia ke kiri gitu, jatuh ke depan ke sini. Kita gunakan hukum kekekalan momentum. MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Adik-adik, jadi identitas untuk momentum itu bisa 1 dan 2, bisa A dan B, bisa B dan C ya, tergantung dari nama benda itu. Jadi kebetulan A dan B, maka identitasnya A dan B begitu ya. Ini 0 ya, 0 tambah 0 MA 50 kg terpelanting ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif. Ditambah 75 VB aksen. Ini 0 berarti negatif 150 tambah 75 VB aksen. Ya, berarti 150 sama dengan 75 VB aksen. Berarti VB aksen sama dengan 150 dibagi 75. Berarti 2 meter per sekon. Nah, ini positif ya. Positif berarti dia terpelanting ke kanan. Terpelanting si B ini ke arah kanan. Karena dia positif 2 meter per sekon. Gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Bola A bergerak lurus mempunyai momentum mv menembuk benda yang bergerak pada garis lurus yang sama. Jika setelah tumbukan bola A mempunyai momentum negatif 3 mv, pertambahan momentum bola B adalah, nah, untuk kasus ini kita tulis dulu persamaan dari hukum kekekalan momentum ya. Sama dengan MA via aksen ditambah MB VB aksen. Nah, ini dipindahkan dulu negatif MA via aksen sama dengan MB VB aksen dikurangi MB VB ya. Maaf, aksen ya. Aksennya dihapus. Nah, yang dikatakan pertambahan momentum bola B itu yang ini. Begitu. Ya. Di soal dikatakan bahwa bola A bergerak lurus mempunyai momentum mp menumbuk benda yang bergerak lurus ya. Berarti ini sebelum tumbukan momentumnya mv. Gitu. Dikurangi setelah tumbukan dia negatif 3 mp. Nah, begitu ya. Sehingga hati-hati dengan tanda positif dan negatifnya, berarti ini 3 mp. BB. Maka ini tinggal ditambahkan saja. Jadi momentum, pertambahan momentum bola B adalah positif
4 MP. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Dua buah benda masanya 1 kg dan 3 kg bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 10 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Jika terjadi tumbukan lenting sempurna, tentukan kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan. Kita tulis dulu data yang diketahui. Massa benda 1, kita beri 1 ya, jangan A. 1 kg. Massa benda 2, adik-adik bisa juga inisialnya A dan B boleh ya. Kemudian kecepatan benda 1, 10 kita anggap ke kanan. Kemudian benda 2-nya ke kiri. Kita anggap ke kiri. Ini ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif. Udah, kita masukkan. Ditanya apa? Kecepatan benda 1 dan 2 setelah tumbukan. Berarti V1 aksen dan V2 aksen. Kita coba jawab. Kita tulis dulu, gunakan, karena ini lenting sempurna, gunakan hukum kekalahan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah, nah ini harus hafal ya. M1 1, V1-nya 10, M2-nya 3, ininya min 4, hati-hati negatif. M1-nya 1, V1 aksen, tambah 3, V2 aksen. Ini 10 kali min 12. V1 aksen ditambah 3 V2 aksen ya. Ini berarti negatif 2 sama dengan V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Ini persamaan 1. Kenapa? Karena dua variabel ini nggak diketahui dua-duanya ya. Maka kita gunakan cara ya dengan menulis kembali persamaan dari koefisien restitusi. Samaannya adalah negatif V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1. Karena koefisien ini tumbukan lenting sempurna berarti di E-nya 1 ya. E-nya 1. Kita coba substitusi nilai yang ada. Berarti ini negatif V2 aksen, kurungnya dibuka, plus V1 aksen per V2-nya min 4 ya. Hati-hati dengan tanda V1-nya ini V1, V1-nya adalah 10. Sama dengan 1. Berarti ekuivalen negatif V2 aksen ditambah V1 aksen sama dengan 1. Ini negatif 14 sama dengan 1 ya. Nanti kali silang ya. Kita lanjut ke persamaan berikutnya, halaman berikutnya maksudnya. Kita akan mendapatkan persamaan kedua ya. Kita salin dulu yang tadi negatif
V2 aksen ditambah V1 aksen per negatif 14 sama dengan 1. Kita sederhanakan. Ini perlu ketelitian. Nah, begitu. Kita cari dari sini V1 aksen. Berarti V1 aksen sama dengan negatif 14 ditambah V2 aksen ya. Ini kita mendapatkan persamaan 2. Kita ingat lagi persamaan 1 yang tadi, negatif 2 sama dengan V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Nah, V1 aksen pada persamaan 1 yang ini, ya, yang ini kita ganti ya. Kita substitusi, berarti negatif 2 sama dengan kurung buka min 14 tambah V2 aksen tambah 3 V2 aksen. Kurungnya dibuka tambah 3 V2 aksen. Min 14 pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri, jadi positif dikurangi 2 sama dengan V2 aksen ditambah 3 V2 aksen. Pindah ke sini. Ini berarti berapa? 12 ya. 12 V2 aksen ditambah 3 V2 aksen 4. 2 aksen. Jadi V2 aksennya adalah 12/4. Positif ya. Berarti kalau positif dia arahnya ke kanan. Benda 2 ini setelah tumbukan bernilai 3 meter per sekon, kecepatannya arahnya ke kanan. Sekarang mari kita cari V1 aksen. Kita gunakan persamaan dari persamaan 2 ya, langsung. Berarti V1 aksen sama dengan negatif 14 tambah V2 aksen. Negatif 14 tambah V2 aksennya adalah 3. Berarti negatif 14 tambah 3. Negatif 11. Nah, ini tanda negatif berini berarti dia arahnya ke kiri. Artinya benda 1 setelah tumbukan arahnya ke kiri. Berapa besarnya? Kecepatannya 11 meter per sekon. Gitu adik-adik semua. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Untuk nomor 4, ini soalnya mirip dengan yang tadi, cuman di sini ada ini ada koefisien restitusi. Kita tulis dulu datanya. Diketahui M1-nya adalah 1 kg, M2 3 kg, kecepatan benda 1 sebelum tumbukan 10 meter per sekon, anggap ke kanan. Kemudian kecepatan benda 2 sebelum tumbukan negatif 4 meter per sekon, dianggap ke kiri karena dia berlawanan arah. Boleh kita anggap dulu ya. Kemudian ditanyakan adalah V1 aksen dan V2 aksen. Kita gunakan seperti biasa hukum kekekalan momentum ya. M1 V1, M2 V2 sama dengan aksen ditambah M2 V2 aksen.
Baik ya, ini M1-nya 1, V1-nya adalah 10 tambah 3, V2 aksennya adalah min 4 sama dengan 1 kali V1 aksen tambah 3 kali V2 aksen. Ini 10 min 12 sama dengan V1 aksen tambah 3 V2 aksen. Jadi ini min 2 ya. V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Kita beri nama ini seperti biasa persamaan 1. Kita gunakan koefisien restitusi ya, persamaan koefisien restitusi untuk tumbukan tak lenting sama sekali, di sini 0,5. Yaitu negatif kurung buka V2 aksen dikurangi V1 aksen per, nah begitu sama dengan 0,5. Nah ini bedanya. Kalau tadi 1 ya. Baik ya, kita coba V2 aksennya, ini angka-angkanya kita ganti. Berarti sini negatif V2 aksen V1 aksen per V2-nya adalah negatif 4 dikurangi 10 positif sama dengan 0,5. Ya, ini berarti kurungnya dibuka, berarti negatif V2 aksen positif V1, ini V1 aksen yang teliti ini adalah negatif 14 sama dengan setengah. Kita lanjutkan, tadi tertunda persamaannya. Dari koefisien restitusi kita dapatkan persamaan negatif V2 aksen ditambah V1 aksen per negatif 14 sama dengan 0,5 ya, atau setengah. Berarti negatif V2 aksen tambah V1 sama dengan negatif 14 kali setengah, begitu ya. Ini kali silang. Berarti V2 aksen ditambah V2 sama dengan negatif 7. Ya, ini V1 ya. Ini V1. Mari kita cari V1 dari sini ya. Ini V1-nya V1 aksen. Berarti V1 aksennya adalah negatif 7 ditambah, kenapa negatif, kenapa belum pindah tumbak luas ya, jadi positif. Nah, gitu. Ini persamaan 2. Persamaan satunya tadi adalah di awal negatif 2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen kan. Nah, kita akan coba yang ini substitusi ya, oleh persamaan yang ini nih. Nah, ini pisahkan di sini ya. Maka negatif 2 ini pindah ruas ya. Negatif 2 sama dengan dalam kurung min 7 tambah V2 aksen tambah berapa? 3 V2 aksen. Perhatikan persamaan 1. Nah, begitu.
Tinggal kita sederhanakan, kurungnya buka, tambah 3V2 aksen. Di min 2, 7-nya pindah ruas jadi positif 7 sama dengan 4V2 aksen. Min 2 ditambah 7 itu 5. Positif ya. Ini jadi 4V2 aksen. Sehingga V2 aksennya bernilai 5/4 atau 1,25 ya, positif. 1,25 meter per sekon. Ini sudah tahu kecepatan benda 2 setelah tumbukan positif, berarti arahnya kalau positif ke kanan. Gitu. Sekarang bagaimana kalau kita mencari V1? Sama saja ya seperti yang nomor sebelumnya. Kita gunakan persamaan 2. Yang ini. Berarti V1 aksen sama dengan min 7 tambah 1,25. Yang ini. Maka V1 aksennya adalah negatif 7 ditambah 1,25 berapa? 5,75 ya. Negatif. Iya. Ini adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan. Tumbukan arahnya berarti kemana? Dia arahnya ke kiri. Karena bernilai negatif. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kita ke nomor 5. Sebuah bola voli jatuh bebas dari ketinggian 8 meter pada sebuah lantai jatuhnya yang mempunyai koefisien restitusi 0,5. Tentukan tinggi yang dapat dicapai pada tumbukan kedua kalinya. Nah, kita akan coba dulu catat ya. Ini H1-nya adalah 8 meter. Kemudian koefisien restitusinya 0,5. Kita gambarkan dulu supaya ini tumbukan. Jadi jatuh. Ini gambar 1. Ini gambar 1. Kemudian ini gambar 2. Ya, kemudian ini ketinggiannya adalah H ya. H1 ini adalah H1 aksen. Kemudian ini akan jatuh ke ini pantulan ke 1. Pantulan ke 1 ya. Pada gambar ketiga di sini dia jatuh dan terpantul kembali. Ya, berarti ini pantulan kedua V2 aksen. Ini pantulan kedua. Nah, di awal dikatakan bahwa E kuadrat itu adalah H1 aksen berbanding H1 ya.
pada tumbukan lenting sebagian. Maka untuk mencari H1 aksen adalah E kuadrat kali H1. Jadi H1 aksennya adalah 0,5 dikuadratkan kali 8. Jadi H1 aksennya adalah 1/2 kuadrat kali 8 sama dengan 1/4 kali 8 berapa ya? 2 ya. 2 meter H1 aksennya. Ini pantulan ke-1, yang tanya adalah pantulan kedua. Untuk pantulan kedua ini dengan mudah bisa digunakan persamaan ini dengan mengganti ya, perbandingannya. Berarti E kuadrat sama dengan H2 aksen berbanding H1 aksen. Tinggal begitu saja ya. E kuadratnya kan tadi sudah ya. 1/2 kuadrat sama dengan H2 aksen per 2. Ya, jadi ini kan 1/4. Ya, 1/4 ini adalah H2 aksen. Berarti H2 aksennya adalah 2/4 atau 1/2 atau 0,5 meter. Jadi tinggi yang dicapai pada tumbukan kedua kalinya adalah setengah atau 0,5 meter. Begitu untuk nomor 5. Kita ke nomor 6. Nomor 6. Sebuah balok kayu masa 0,9 kg digantung pada seutas tali yang panjangnya L. Kemudian balok tadi ditembak dengan sebutir peluru bermasa 100 gram. Setelah peluru menumbuk balok, peluru bersarang pada balok, kemudian balok bersama peluru bergerak dan berayun hingga ketinggian 20 cm. Tentukan kecepatan peluru saat menumbuk balok. Nah, di sini kita akan buat dulu diagram gambarnya. Ini pada saat akan menumbuk ya. Ini baloknya digantung. Ini pelurunya. Nah, begitu. Nah, pada posisi ini berarti kecepatan baloknya 0 ya. Ini 0, ini kecepatan peluru. Pada posisi ini berarti kita mengenal adanya hukum kekekalan momentum ya. Yaitu MP VP tambah MB VB sama dengan MP VP aksen ditambah MB VB aksen. Ini 0 VB-nya berarti pindah ke sini MP. Ini VP ya. VP sama dengan tambah 0 sama dengan, nah ini setelah bertumbuk dia akan bersarang, berarti nah ini gambar kedua setelah si peluru bersarang ya. Ini posisi awal kan di sini seperti ini, kemudian dia berayun dan pelurunya bersarang di di sini. Berarti di sini
keterangannya ini berarti kecepatan peluru sama dengan, nah begitu. Kembali ke sini, berarti kita beri nama ada V aksen ya. Ini V aksen itu adalah kecepatan peluru dan balok saat bersarang, berayun bareng gitu ya. Jadi ini MP V aksen ditambah MB V aksen. Kita sederhanakan, MP VP sama dengan V aksennya dikeluarkan, MP tambah MB per, belum ya, kita cari VP dulu, yang ditanyakan VP ya. Berarti kecepatan pelurunya adalah V aksen, kita buat dulu persamaannya ya, kali MP tambah MB dibagi MP. Nah, ini kecepatan peluru. Ya. Nah, ini tidak sampai di sini, ada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini pada saat ini menumbuk dan berayun, ini berarti posisi 1. Ini posisi 1, ini posisi 2 gitu. Ya, posisi 1, posisi 2. Di sini berarti kita akan menuliskan persamaan energi mekanik ya. Untuk penyelesaian nomor 6, ini ada dua peristiwa. Yang pertama adalah hukum kekekalan momentum yang harus diterapkan. Ini hukum kekekalan momentum saat peluru akan menembus balok ya. Saat peluru akan menembus balok. Ya, kemudian yang kedua, saat peluru sudah menembus balok ya. Ini posisi kedua, ini adalah saat peluru sudah menembus balok. Nah, di sini terjadi hukum kekekalan momentum. Gitu. Nah, ini persamaan sebelum peluru menembus balok, berarti ini VP, ini VB ya. Berarti ini karena dia menembus dan bersarang, berarti di sini VP aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Ya. Jadi ini sebelum peluru bersarang, kalau ini sesudahnya, sesudah peluru bersarang. Ini berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu MP VP ditambah MB VB sama dengan MP VP aksen tambah MB VB aksen. Gitu ya. Karena di sini pertama balok itu diam, maka ini 0. Berarti MP VP sama dengan, nah ini perlu dicatat, VP aksennya sama dengan VB aksen karena dia menyatu, kita beri nama V aksen. Berarti MP ditambah MB. Nah, di soal ditanya berapakah kecepatan peluru saat menembus balok. Berarti ini. Nah, ini tidak akan bisa selesai kalau kita tidak menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, berarti kita buat dulu. Nah, saat terjadi peristiwa
balok berayun setelah ditembak, setelah peluru bersarang seperti ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, adik-adik, di sini pelurunya sudah bersarang kan? Di sini pelurunya juga sudah bersarang. Gitu, berayun. Kecepatan di sini ini posisi 1, beri nama supaya tidak tertukar. Ini posisi 2. Pada saat posisi 2 berarti kecepatan 2-nya 0 ya. Ini kecepatan satunya maksimum di sini. Nah, perhatikan ya. Kalau kita buat dulu ini ketinggian, ini misalkan acuannya ini. Nah, ini adalah H2 ya. Ini 20 cm atau 0,2 meter. Sedangkan H1-nya di sini 0 ya. H1 sama dengan 0 karena acuannya di sini. Perhatikan untuk gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau pada sebelah kiri, saat si peluru menembus balok itu istilahnya V-aksen. Ya kan? Kalau pada sebelah kanan, peluru dan balok saat bersatu, kecepatannya namanya V1. Berarti di sini V-aksen sama dengan V1 dalam gambar sebelah kanan gitu. Nah, kita buat persamaan hukum kekekalan energi mekaniknya, yaitu setengah mv1 kuadrat ditambah mgh1 sama dengan setengah m v2 kuadrat ditambah mgh2. Ya, karena di sini peluru dan balok itu bersatu, kita bernama V2, maka M di sini adalah massa peluru ditambah massa balok, yaitu 0,1 ditambah 0,9, jadi 1 kg. Ya, ini adalah massa dari peluru ya. Kita lanjut. Kita masukkan. Berarti 1/2 kali 1 kali V1 kuadrat ditambah 1, G-nya 10, H1-nya 0 sama dengan 1/2. Perhatikan persamaannya, M-nya adalah 1, V2 kuadrat 0 kuadrat, di sini 0 ya, tambah 1 kali 10 kali 0,2. Ini sudah 0, berarti 1/2 V1 kuadrat sama dengan 10 kali 0,2, berarti ini 2 ya. Berarti kita dapatkan V1 kuadrat sama dengan 4. V1 sama dengan akar 4, sama dengan 2 meter per sekon. Nah, di awal tadi sudah dikatakan bahwa V1 di sini sama dengan V aksen ya. Maka untuk mencari, balik ke sini, kita kasih batas dulu. Berarti Vp yang akan dicari kecepatan peluru yaitu V aksennya ini kan sama dengan 2. Di awal tadi sudah dibicarakan. Berarti V aksen itu sama dengan V1. Artinya, jadi 2 MP ditambah MB adalah 1 per MP 0,1. Jadi 2 dibagi 0,1 sama dengan 20 meter per sekon. Ini jawabannya. Ya, 20 meter per sekon.
Nah, ini jawaban dari nomor 6. Begitu anak-anakku ya. Kita lanjutkan.